Baiklah, kali ini kita akan melakukan sebuah video pembelajaran yaitu mengenai praktikum tentang tumbuhan kacang hijau yang diletakkan di ruangan terbuka dan tertutup. Nah, pada video kali ini kita akan melihat bagaimana perbedaan di antara kedua tumbuhan tersebut. Nah, untuk praktikum kali ini kita memerlukan beberapa alat dan bahan. Untuk yang pertama, kita membutuhkan 2 cup seperti ini untuk sebagai media dari penanaman si kacang hijau itu sendiri nantinya. Yang kedua, kita memerlukan si tanah untuk sebagai media tempat penanaman dari si kacang hijau itu sendiri. Dan yang terakhir, tentunya kita memerlukan kacang hijau sebagai objek dari praktikum kita kali ini. Nah, untuk sikapnya ini sendiri, nanti kita akan memberikan lubang pada cup ini agar mudah untuk dilalui udara, supaya proses tumbuhnya si kacang hijau itu nanti itu berjalan dengan baik. Baiklah, untuk melaksanakan praktikum dalam penanaman kacang hijau, yaitu kita akan melihat bagaimana proses pertumbuhannya ketika dia terkena sinar matahari dan yang tidak terkena pada sinar matahari. Nah, untuk yang di sini kita akan menyediakan 2 cup, di mana cup ini nanti akan diberi label, di mana cup pertama ini akan diletakkan pada yang tertera sinar matahari dan yang kedua tidak terpapar oleh sinar matahari. Nah, untuk langkah yang pertama kita akan mengisi cup ini dengan tanah yang telah kita sediakan. Baiklah, ini dia tanah yang sudah kita sediakan. Kita akan mengisi tanah ini ke dalam kedua cup ini dengan banyaknya yang sama. Untuk langkah selanjutnya, kita akan memberikan lubang pada cup tersebut, sehingga nantinya ketika kita meletakkannya di ruangan terbuka maupun tertutup, udaranya akan masuk ke dalam cup tersebut sehingga nanti membantu untuk penyuburan tanahnya. Nah, ini dia cup yang sudah kita isi dengan tanah. Yang pertama kita akan memberikan label A, di mana label A ini nanti akan kita letakkan di luar ruangan, di mana nanti cup yang A ini akan terpapar oleh sinar matahari langsung. Dan yang untuk cup B ini nanti akan kita letakkan di ruangan yang tertutup, di mana nanti cup B ini tidak akan terkena paparan sinar matahari secara langsung. Nah, untuk proses selanjutnya, baik itu cup A dan cup B, kita akan menanamkan beberapa biji kacang hijau di dalamnya. Nah, setelah kita melakukan penanaman biji kacang hijau, selanjutnya tadi saya sudah menyiramnya. Yang kemudian untuk cup yang B kita akan meletakkannya di sini, yaitu di tempat yang tidak terpapar oleh sinar matahari secara langsung. Nah, dan untuk cup yang A ini kita akan meletakkannya di tempat di mana nantinya cup A ini akan terpapar oleh sinar matahari langsung.
Nah, jadi satu hari setelah penanaman kacang hijau kemarin, ini adalah penampakan satu hari setelah penanaman, dimana ini adalah cup yang diletakkan dan di ruangan yang tertutup atau yang tidak terkena matahari secara langsung. Jadi dia udah kelihatan cabangnya seperti ini. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana cup yang terpapar oleh sinar matahari langsung. Nah, untuk penampakan kacang hijau yang di luar ruangan atau yang terpapar oleh sinar matahari langsung, di sini dia itu belum kelihatan sekali tunasnya, tetapi ini udah mulai kelihatan sedikit, tetapi yang di ruangan tertutup itu lebih kelihatan tunasnya. Untuk hari yang kedua setelah penanaman biji kacang hijau, ini dia hasilnya. Nah, seperti yang kita lihat, ini tuh kayak udah bertunas banget gitu. Tetapi ini belum ada tumbuh daun sehelai pun. Nah, nanti kita juga akan melihat bagaimana kondisi ini yang di dalam ruangan ya, ini yang tidak terpapar oleh sinar matahari. Nanti kita juga akan melihat bagaimana kondisi dari biji kacang hijau yang kita letakkan terpapar sinar matahari langsung. Nah, untuk hari kedua setelah penanaman kacang hijau, ini dia penampakannya. Dia udah bertunas, tapi nggak sebanyak yang di tempat yang tidak terpapar oleh sinar matahari. Tapi dia udah mulai bertunas seperti ini. Nah, dan ini dia di hari ketiga setelah penanaman biji kacang hijau di tempat yang tertutup atau tidak terkena oleh sinar matahari. Bisa teman-teman semua lihat, ini udah bener-bener batangnya itu udah kelihatan ya, dan ini udah ada beberapa yang udah tumbuh daun mudanya nih. Nah, itu dia. Nanti kita juga bakalan ngeliat bagaimana kondisi 3 hari setelah penanaman biji kacang hijau ini di tempat yang terbuka. Nah, untuk hari ketiga kita sudah bisa melihat ini biji kacang hijaunya udah mulai tumbuh batangnya seperti ini, tapi untuk daunnya belum keluar ya. Nah, the last day, ini hari terakhir, yaitu hari keempat setelah penanaman biji kacang hijau. Seperti yang kita lihat, ini udah benar-benar tumbuh ya. Batangnya juga udah kelihatan panjang, daunnya juga udah kelihatan. Nah, nanti kita juga akan melihat bagaimana perkembangan dari biji kacang hijau yang kita letakkan di daerah yang terpapar oleh matahari langsung. Nah, dan ini yang tidak terpapar oleh matahari langsung ya. Ini dia. Dan ini dia kondisi di hari keempat penanaman biji kacang hijau yang terpapar oleh sinar matahari. Seperti yang dapat kita lihat, ini batangnya sudah mulai kelihatan sama seperti yang di tempat gelap tadi, tapi dia itu nggak sepanjang yang di tempat gelap tadi. Ini daunnya juga udah muncul seperti ini. Untuk video kali ini saya akan melakukan pembahasan mengenai apa saja perbedaan dan bagaimana arah gerak tumbuhan yang terjadi pada biji kacang hijau antara yang terkena sinar paparan matahari, paparan sinar matahari dan yang tidak terkena oleh paparan sinar matahari. Nah, di sini saya sudah melakukan praktikum percobaan mengenai penanaman biji kacang hijau di tempat yang terbuka dan yang di tempat yang tertutup. Yaitu di sini ada yang kondisi yang A, dimana untuk cup yang A ini terletak pada ruangan yang terbuka atau yang terkena paparan sinar matahari secara langsung. Dan ini adalah yang B, cup yang B ini adalah biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang tertutup atau yang tidak terkena oleh sinar matahari. Sebenarnya ini bukan yang tidak terkena sinar matahari yang secara total gelap gitu, bukan. Cuman untuk cup yang B ini dia itu gimana ya, tempatnya itu remang-remang gitu.
nggak gelap banget, juga nggak terpapar oleh matahari secara langsung seperti itu. Nah, untuk perbedaannya ini dapat kita lihat ya, perbedaannya tuh sangat jelas sekali, di mana untuk cup yang A, di cup yang terpapar oleh sinar matahari ini, dia pertumbuhannya itu relatif sangat lambat. Kita lihat di sini perbedaannya, kalau yang ini jauh banget ya, dia itu kayak udah tumbuh besar banget, sedangkan yang ini enggak. Kenapa? Karena si biji kacang hijau ini dia itu memiliki hormon yang namanya tuh hormon auksin. Nah, hormon auksin ini dia akan relatif terhambat jika dia itu terkena intensitas cahaya matahari yang sangat besar. Nah, karena biji kacang hijau ini kita letakkan di ruangan yang terbuka atau yang terkena oleh sinaran paparan matahari secara langsung, makanya yang sikap A ini dia itu pertumbuhannya relatif sangat lambat karena hormon auksinnya itu terhambat oleh intensitas cahaya matahari yang sangat besar. Nah, sedangkan untuk yang cup yang B, dia ini diletakkan di tempat yang remang-remang. Kita bisa lihat sendiri bahwasannya ketika biji kacang hijau diletakkan di tempat yang remang, maka hormon auksinnya itu bekerja sangat aktif sehingga pertumbuhannya itu relatif sangat cepat gitu. Dan kita lihat ini kan dia ada kayak membelok gitu kan. Nah, pembelokan batangnya ini dia itu mengikut arah datangnya cahaya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai perbedaan biji kacang hijau atau arah gerak tumbuh dari si biji kacang hijau yang diletakkan di dua tempat atau dua keadaan, di mana yang satunya ini diletakkan di tempat yang terpapar oleh sinar matahari langsung, dan ini adalah cup yang tidak terpapar oleh sinar matahari secara langsung. Perbedaannya yaitu yang cup A ini arah gerak tumbuhnya itu ke atas, tidak melengkung sama sekali, sedangkan untuk cup yang B dia itu arah gerak tumbuhnya itu tidak ke atas melainkan ke samping mengikut dengan arah datangnya cahaya. Sedangkan untuk yang kesimpulan kedua, cup yang A ini memiliki pertumbuhan yang relatif cukup lambat, sedangkan cup yang B, cup yang tertutup atau yang tidak terpapar oleh sinar matahari, dia itu pertumbuhannya relatif cukup cepat gitu.